Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat lahir dan batin. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sania Putri Alisya dan rekan saya. Nama saya Velia Agustin. Nama saya Feby Priliza. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi mengenai proses audit. Happy watching, guys! Kita masuk ke materi pertama, yaitu apa itu audit. Menurut Arens tahun 2003, audit merupakan suatu proses pengumpulan dan pengevaluasian bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seorang yang kompeten dan independen untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Secara singkat, audit merupakan perbandingan antara kondisi yang terjadi dengan kriteria yang sudah ditetapkan. Materi selanjutnya yaitu mengenai tujuan audit laporan keuangan. Laporan keuangan yang dihasilkan dari proses akuntansi akan dijadikan dasar dalam tahapan audit. Audit laporan keuangan diperlukan karena, yang pertama, ada potensi konflik antara penyedia informasi dengan pengguna informasi. Yang kedua, informasi mempunyai konsekuensi ekonomi yang sangat penting bagi business maker. Yang ketiga, keahlian sering menghendaki informasi disajikan dan diverifikasi. Yang keempat, user sering tercegah mempunyai hubungan langsung dengan informasi. Nah, tujuan audit dari laporan keuangan yaitu untuk menilai kewajaran atau kelayakan penyajian laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan. Adapun kelayakan dan kewajaran ini mengacu pada prinsip akuntansi yang diterima umum dan selanjutnya atas penilaian tersebut akan tercermin pada opini audit. Selanjutnya yaitu macam opini audit terhadap laporan keuangan. Ada 4 macam opini audit terhadap laporan keuangan, yaitu yang pertama, wajar tanpa pengecualian atau unqualified opinion. Artinya, laporan keuangan disajikan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Yang kedua yaitu wajar dengan pengecualian atau qualified opinion. Artinya laporan keuangan dapat diandalkan, tetapi masih ada beberapa masalah atau pos yang dikecualikan agar tidak salah dalam mengambil keputusan. Yang ketiga yaitu tidak wajar atau adverse. Artinya, laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan standar akuntansi atau ada kesalahan material dalam laporan keuangan tersebut. Yang keempat yaitu tidak memberikan pendapat atau disclaimer. Artinya, laporan keuangan memiliki kesalahan yang material dan manajemen membatasi lingkup pemeriksaan sehingga auditor tidak menemukan bukti yang cukup. Materi selanjutnya yaitu tanggung jawab auditor dan manajemen. Para auditor dan manajemen tentunya memiliki tanggung jawab masing-masing. Tanggung jawab mereka adalah yang pertama, tanggung jawab manajemen. Manajemen memiliki tanggung jawab terhadap laporan keuangan dan pengendalian internal agar laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material. Salah satunya adalah kewajiban terhadap CEO dan CFO perusahaan publik untuk memberikan statement atau pernyataan tentang tanggung jawabnya terhadap laporan keuangan tersebut, baik untuk laporan berkala maupun laporan tahunan yang dikirim kepada SEC atau Bapepam di Indonesia. Tanggung jawab auditor. Auditor bertanggung jawab untuk memeriksa dan menjalankan audit agar mendapatkan informasi apakah laporan keuangan telah bebas dari kesalahan saji atau bahkan kecurangan. Di antaranya yang pertama, salah saji material versus tidak material. Dianggap sebagai material apabila kesalahan-kesalahan tersebut belum dikoreksi. Auditor bertanggung jawab untuk mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa batas materialitas telah terpenuhi. Yang kedua, keyakinan memadai. Dalam standar audit, keyakinan yang memadai sebagai tingkat yang tinggi. Tapi, sebuah laporan keuangan tidak dapat dipastikan telah bebas dari salah saji material, karena sebagian bahan audit merupakan sebagian dari sampel populasi. Penyajian akuntansi berisi estimasi
yang kompleks dan sangat sulit seorang auditor mendeteksi adanya kesalahan saji dalam sebuah laporan keuangan. Yang ketiga, kesalahan versus kecurangan. Kesalahan adalah salah saji dalam sebuah laporan keuangan yang tidak disengaja, namun kecurangan adalah salah saji yang disengaja. Yang keempat, skeptis profesional. Dalam pengauditan harus dilakukan secara skeptik profesional, yaitu sikap kritis dalam penilaian atas bahan bukti dalam audit. Yang kelima, tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kesalahan saji. Auditor bertanggung jawab atas kesalahan yang tidak disengaja dalam kesalahan-kesalahan perhitungan dan kesalahan penerapan standar akuntansi. Yang keenam, tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kecurangan material. Auditor harus mampu mendapat keyakinan bahwa laporan keuangan telah bebas dari salah saji material. Memang sangat sulit mengingat manajemen dan karyawan terlibat dalam kecurangan dan bertindak menutup-nutupi hal tersebut. Kecurangan meliputi kecurangan dalam pelaporan atau penyalahgunaan aset. Yang ketujuh, tanggung jawab auditor untuk membongkar tindakan ilegal. Tindakan ilegal adalah sebuah pelanggaran hukum. Dua contoh tindakan ilegal adalah pelanggaran terhadap peraturan perpajakan dan perlindungan lingkungan. Yang kedelapan, tindakan ketika auditor mengetahui adanya tindakan ilegal adalah mempertimbangkan terhadap laporan keuangan. Yang kesembilan, mempertimbangkan dampak dari tindakan ini terhadap hubungan KAP dengan manajemen auditor. Harus mengkomunikasikan dengan komite audit untuk meyakinkan bahwa mereka mengetahui adanya tindakan ilegal tersebut. Materi selanjutnya yaitu asersi manajemen dalam laporan keuangan. Yang pertama, apa itu asersi? Asersi manajemen adalah sebuah pernyataan yang tersirat ataupun tertulis oleh manajemen terkait kelompok-kelompok transaksi dan akun-akun terkait serta pengungkapannya dalam sebuah laporan keuangan. Asersi manajemen berkaitan langsung dengan prinsip-prinsip GAAP karena asersi ini merupakan bagian dari kriteria yang digunakan manajemen untuk mencatat dan mengungkapkan informasi akuntansi dalam laporan keuangan. Asersi manajemen menurut International Standard on Auditing 315 paragraf A4 adalah representasi oleh manajemen secara eksplisit atau dengan cara lain yang terkandung dalam laporan keuangan yang dipakai oleh auditor untuk mempertimbangkan berbagai jenis kesalahan penyajian potensial yang mungkin terjadi. Menurut Arens dan kawan-kawan, tahun 2011 halaman 120, asersi manajemen adalah pernyataan yang tersirat atau tertulis oleh manajemen mengenai kelompok-kelompok transaksi dan akun-akun terkait serta pengungkapan dalam laporan keuangan. Tujuan audit terkait transaksi. Tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi ini dimaksud untuk memberikan kerangka kerja guna membantu auditor mengumpulkan bukti audit yang cukup kompeten yang disyaratkan oleh standar pekerjaan lapangan ketiga dan memutuskan bukti audit yang tepat yang harus dikumpulkan bagi kelas transaksi sesuai dengan penugasan audit. Berikut adalah keenam tujuan audit umum yang berkaitan dengan transaksi. Yang pertama, keterjadian. Tujuan ini berkaitan dengan apakah seluruh transaksi yang telah dicatat memang benar-benar terjadi. Yang kedua, kelengkapan. Tujuan ini berkaitan dengan apakah seluruh transaksi yang harus dimasukkan dalam jurnal benar-benar telah dicatat. Yang ketiga, keakuratan. Tujuan ini berkaitan dengan apakah seluruh transaksi telah dicatat pada jumlah yang benar. Yang keempat, pemindahbukuan dan pengiktisaran. Tujuan ini berkaitan dengan keakuratan, pemindahan informasi dari jurnal ke buku besar dan neraca saldo, serta keakuratan pengiktisaran transaksi dalam laporan keuangan. Yang kelima, klasifikasi.
Tujuan ini berkaitan dengan apakah seluruh transaksi telah dicatat pada akun yang tepat. Yang keenam, penetapan waktu. Tujuan ini berkaitan dengan apakah seluruh transaksi telah dicatat dalam periode akuntansi yang tepat. Sesudah tujuan audit umum yang berkaitan dengan transaksi, ditentukan tujuan audit khusus yang berkaitan dengan transaksi. Untuk setiap jenis transaksi dapat dikembangkan, setidaknya satu tujuan audit khusus yang berkaitan dengan transaksi harus disertakan pada setiap tujuan audit umum yang berkaitan dengan transaksi. Tujuan audit terkait saldo. Ada dua perbedaan antara tujuan audit yang berkaitan dengan saldo dengan tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi. Pertama, tujuan audit berkaitan dengan saldo diterapkan pada saldo akun seperti piutang usaha dan persediaan. Bukan kelas transaksi seperti transaksi penjualan dan pembelian persediaan. Kedua, ada 8 tujuan audit yang berkaitan dengan saldo dibandingkan dengan 6 tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi. Berikut adalah tujuan audit yang terkait dengan saldo. Yang pertama, keberadaan, yaitu nilai yang tercantum memang terjadi. Yang kedua, kelengkapan, yaitu nilai yang mempengaruhi saldo akun telah dicantumkan. Yang ketiga, akurasi, nilai-nilai yang tercantum telah dinyatakan dengan benar. Yang keempat, klasifikasi, nilai-nilai yang tercantum dalam daftar klien telah diklasifikasikan dengan tepat. Yang kelima, cut off, berbagai transaksi yang terjadi di sekitar tanggal neraca telah dicatatkan pada periode yang tepat. Yang keenam, kaitan rinci, berbagai rincian dalam saldo akun sesuai dengan nilai-nilai pada master file yang terkait, tercakup dalam nilai total saldo akun dan sesuai dengan nilai total dalam buku besar. Yang ketujuh, nilai yang terrealisasi. Berbagai aktiva dicantumkan dalam sejumlah nilai yang diperkirakan dan terrealisasi. Yang ke-8, hak dan kewajiban, penyajian dan pengungkapan saldo-saldo akun dan berbagai ketentuan pengungkapan yang terkait dengan saldo akun tersebut telah disajikan dengan tepat dalam laporan keuangan. Tujuan audit spesifik yang berkaitan dengan saldo, yaitu minimal akan terdapat satu tujuan audit spesifik yang terkait dengan saldo untuk masing-masing tujuan audit umum terkait dengan saldo, kecuali jika auditor meyakini bahwa suatu tujuan audit umum yang terkait dengan saldo tidak relevan atau tidak penting dalam situasi tertentu. Sekian materi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.